Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anandaku pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini Ustazah akan menyampaikan pembelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, jika pada minggu kemarin atau pekan kemarin kita sudah membahas tentang peninggalan dan kerajaan Islam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh dalam sejarah Islam. Agama Islam masuk ke wilayah Indonesia melalui pedagang dari Arab dan Gujarat. Awalnya, agama Islam berkembang di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Pasai dan Perlak. Dari daerah situlah agama Islam mulai menyebar ke seluruh Nusantara. Agama Islam ini sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Kenapa ya agama Islam sangat mudah diterima oleh negara kita? Ada beberapa sebab nih mengapa agama Islam mudah diterima oleh negara Indonesia. Yang pertama adalah syarat-syarat masuk Islam itu tidaklah sulit. Hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah para ulama dan para pendakwah ini sangat giat untuk mensyiarkan agama Islam. Kemudian banyak tokoh yang menyebarkan agama Islam menggunakan sarana budaya setempat sehingga mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Tokoh-tokoh yang akan kita pelajari hari ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tokoh sejarah Islam di Pulau Sumatera. Yang kedua adalah tokoh sejarah Islam di Pulau Jawa. Dan yang ketiga adalah tokoh sejarah Islam di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kita akan membahas satu persatu dari tokoh-tokoh di pulau tersebut ya. Yang pertama adalah tokoh di Pulau Sumatera. Nah, siapa saja? Yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh. Siapa beliau? Beliau adalah pendiri sekaligus raja pertama pada kerajaan Samudra Pasai. Beliau masuk Islam sejak bertemu dengan ulama yang bernama Syekh Ismail, seorang syarif Mekah. Sultan Malik Al-Saleh ini sebenarnya adalah gelar yang ia dapatkan setelah beliau masuk Islam. Beliau memerintah kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 sampai 1297 dan beliau wafat pada tahun 1297 Masehi. Yang kedua adalah Sultan Ahmad. Sultan Ahmad ini adalah sultan atau raja ketiga dari kerajaan Samudra Pasai. Ia menggantikan raja keduanya yang bernama Sultan Al-Malik Az-Zahir. Beliau memerintah pada tahun 1326 sampai 1348. Yang ketiga adalah Sultan Alauddin Riyad Shah. Beliau adalah sultan dari kerajaan Aceh yang ketiga. Beliau memerintah kerajaan Aceh pada tahun 1538 sampai 1571. Beliau ini mampu menghadapi ancaman dari Portugis dengan menjalin kerjasama dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Dan yang keempat adalah Sultan Iskandar Muda. Beliau adalah sultan atau raja ke-12 dari kerajaan Aceh. Beliau memerintah pada tahun 1606
sampai 1637. Pada masa pemerintahan beliau, Kerajaan Aceh ini mencapai puncak kejayaan dan kemakmurannya. Beliau mendirikan masjid megah yang bernama Masjid Baitur Rahman. Beliau juga mendirikan pusat pendidikan agama Islam atau Dayah. Pada masa pemerintahan beliau ini, lahirlah ulama terkenal yang bernama Hamzah Fansuri. Beliau sangat tegas dengan hukum Islam. Bahkan beliau pernah menghukum Razam, putranya sendiri, untuk menegakkan hukum Islam. Setelah beliau wafat, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Berikutnya kita akan membahas tokoh di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini terdapat 9 tokoh atau pelopor pejuang pengembangan agama Islam. Nah, kita pasti sudah mengenal 9 tokoh ini. Siapa? Ya, beliau biasa dikenal dengan sebutan Wali Songo. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik ini adalah pendiri pondok pesantren pertama di Indonesia. Beliau wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Gresik. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nama asli beliau adalah Raden Rahmat. Beliau ini adalah putra dari Maulana Malik Ibrahim. Beliau dilahirkan di Campah, Aceh, sekitar tahun 1401. Sunan Ampel juga merancang kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Beliaulah yang mengangkat Raden Fatah untuk menjadi raja pertama pada Kerajaan Demak. Beliau juga berperan besar dalam membangun Masjid Agung Demak. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di daerah Ampel. Ketiga adalah Sunan Bonang. Nama lain beliau adalah Maulana Magdum Ibrahim atau Raden Ibrahim. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Bonang ini lalu menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat setempat. Beliau dianggap sebagai pencipta gending atau lagu pertama dalam rangka syiar agama Islam. Sunan Bonang ini dan wali-walinya menggunakan wayang dan musik gamelan sebagai sarana dakwah Islam. Dan lagu yang terkenal adalah Tembang Durma. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Yang keempat adalah Sunan Giri. Beliau adalah saudara dari Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Paku, dikenal juga dengan nama Prabu Satmata. Ketika remaja, beliau belajar agama di pondok pesantren Ampel Denta yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Bersama dengan Sunan Bonang, beliau bersama-sama memperdalam ilmu agama. Beliau juga mendirikan pesantren di daerah Tuban, Jawa Timur. Beliau wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di Bukit Giri, Gresik. Yang kelima adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat ini menyebarluaskan agama Islam di daerah Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Beliau putra dari Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Nama asli beliau ini adalah Raden Kosim atau Syarifuddin. Namun masyarakat lebih banyak mengenalnya sebagai Sunan Sedayu. Untuk melancarkan dakwahnya, Sunan Derajat ini menciptakan salah satu jenis lagu yang disebut dengan gending pangkur. Beliau memberikan pertolongan kepada masyarakat umum dan menyantuni anak yatim serta fakir miskin. Yang keenam adalah Sunan Kalijogo. Nama asli beliau ini adalah Raden Mas Syahid. Beliau mendapat julukan Syekh Malaya. Beliau ini adalah anak dari Bupati Tuban yang bernama Raden Sahur Tumenggung Wilatikta. Sunan Kalijaga ini terkenal sebagai wali yang mempunyai jiwa yang besar, berpikiran tajam dan berpandangan jauh. Karena dakwahnya yang intelek,
beliau dapat diterima di kalangan bangsawan, kaum cendekiawan, dan para penguasa. Beliau ini juga menjadi penasehat Demak. Sunan Kalijaga mempunyai wawasan yang sangat luas di bidang kesenian dan kebudayaan Jawa. Beliau juga menggunakan wayang dan gamelan sebagai sarana dakwahnya. Sunan Kalijaga mengarang kisah wayang yang bernafaskan Islam. Beliau juga sangat berjasa dalam mengembangkan seni ukir, seni busana, seni pahat, dan kesusastraan. Salah satu karya beliau yang sangat terkenal adalah lagu Lir Ilir. Lagu ini berisi ajakan untuk masuk Islam. Yang ketujuh adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus ini adalah putra dari Raden Umar Haji. Nama asli beliau adalah Ja'far Shadiq. Sunan Kudus ini menyebarkan agama Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Selain menjadi pendakwah, Sunan Kudus ini menjadi panglima perang Kesultanan Demak. Di wilayah tersebut, beliau menjadi pemimpin di wilayah itu sekaligus pemimpin penyebaran agama Islam. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di kota Kudus. Yang kedelapan adalah Sunan Muria. Sunan Muria ini adalah putra dari Sunan Kalijogo. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Beliau menjadi wali yang sangat berjasa dalam menyiarkan agama Islam di perdesaan Pulau Jawa. Ciri khas dari Sunan Muria ini adalah menyiarkan agama Islam di desa-desa terpencil. Cara beliau menyiarkan agama Islam adalah dengan mengadakan kursus bagi kaum pedagang, kaum nelayan, dan rakyat biasa. Yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini menjadi wali yang sangat berjasa dalam menyiarkan agama di wilayah Jawa Barat. Beliau masih keturunan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Nama kecil beliau adalah Syarif Hidayatullah. Ketika dewasa, Syarif Hidayatullah memilih untuk berdakwah ke Jawa daripada menetap di tanah kelahirannya. Ketika beliau kembali ke Cirebon, Banten diserahkan kepada putranya yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin yang kemudian menurunkan raja-raja Banten. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1570. Dan yang terakhir kita akan membahas tokoh-tokoh sejarah Islam di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Siapa saja mereka? Yang pertama, Dato Ri Bandang dan kawan-kawannya. Ada 3 mubalik asal dari Minangkabau yang merintis menyebarkan agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Mereka adalah Dato Ri Bandang atau Abdul Makmur Khotib Tunggal, Dato Ri Patimang atau Sulaiman Khotib Sulung, dan Dato Ri Tiro atau Jawad Khotib Bungsu. Dato Ri Bandang bersama dengan Dato Sulaiman datang ke kerajaan Gua Talo untuk menyebarkan agama Islam. Mereka berdua dengan giat mengenalkan agama Islam dan seluk-beluknya kepada masyarakat. Lambat laun, banyak masyarakat yang tertarik untuk memeluk agama Islam. Setelah masuk Islam, Sultan Gua tersebut mendapat gelar Sultan Alauddin. Yang kedua adalah Sultan Alauddin. Sultan Alauddin ini adalah Raja Goa yang ke-14. Beliau adalah Raja Goa pertama yang memeluk agama Islam. Beliau masuk Islam bersamaan dengan Raja Talo. Raja Talo tersebut sekaligus menjadi mangku bumi di kerajaan Goa. Setelah masuk Islam, Raja Talo dinamai dengan Sultan Abdullah Awal Al-Islam. Yang ketiga adalah Tuan Tunggang Parangan. Tuan Tunggang Parangan adalah ulama yang menyebarkan agama Islam di kerajaan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Berkat ajaran Tuan Tunggang Parangan, Raja Aji Mahkota berhasil memeluk agama Islam. Hal itu diikuti juga putranya yang bernama Aidi Langgar. Kerajaan Kutai Kertanegara mengganti nama kerajaannya menjadi
Kesultanan Kutai Kertanegara. Raja memberlakukan undang-undang kesultanan yang berpedoman pada ajaran Islam. Yang keempat adalah Sultan Zainal Abidin. Beliau adalah raja dari kerajaan Ternate. Beliau pernah ke Giri untuk belajar agama Islam. Ketika beliau kembali dari Giri, beliau berusaha memasukkan ajaran Islam di pemerintahannya. Beliau juga berusaha menyebarluaskan agama Islam untuk rakyat. Beliau mendirikan pesantren dan mendatangkan ulama-ulama atau guru besar dari Jawa. Selain itu, Zainal Abidin juga berusaha menyebarluaskan agama Islam lewat ekspansi kekuasaannya. Nah, itu tadi Ustazah sudah menceritakan sedikit tentang tokoh-tokoh sejarah Islam. Kalian bisa lebih mendalami materi yang Ustazah sampaikan dengan membuka modul kalian, modul IPS halaman 111 sampai 117. Kemudian Ustazah punya tugas untuk kalian. Tugas yang Ustazah berikan akan bisa kalian jawab jika kalian membaca modul kalian. Jadi modulnya jangan lupa dibaca ya sebelum mengerjakan tugas-tugas dari Ustazah. Nah, ini dia tugasnya dari Ustazah. Jangan lupa tugasnya ditulis di buku tulis menggunakan pulpen. Tulis nama dan tanggalnya. Kirimkan ke Ustazah Sari. Cukup sekian dari Ustazah Sari. Semoga yang Ustazah sampaikan menambah wawasan kalian. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi